Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sobat literasi, pernahkah kalian berpikir bagaimana ya rasanya tinggal dan menjalani hidup di kampung terapung? Pengalaman unik itulah yang coba Terelie ungkapkan dalam karyanya yang berjudul Si Anak Badai. Perkenalkan, nama saya Rahmania Putri Pradita dari SMA Negeri 1 Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili Kabupaten Pemalang dalam ajang lomba resensi Perpusnas. Buku berjudul Si Anak Badai ini dikarang oleh Terelie dan berjumlah sebanyak 335 halaman. Buku ini diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara pada tahun 2024. Buku ini menceritakan tentang Za, seorang anak laki-laki kelas 6 SD yang tinggal di kampung terapung Manoa. Nyaris semua bangunan di kampung ini dihubungkan dengan jembatan kayu, lantaran kampung ini didirikan di atas muara. Ayah Za adalah seorang pegawai kantor kecamatan, sedangkan ibu Za adalah seorang penjahit. Setiap sore, Za dan teman-temannya berenang mendekati kapal yang berlabuh di muara, lantas berebut uang koin yang dilemparkan penumpang dari atas kapal. Suatu hari, seorang penumpang kapal melemparkan banyak sekali uang koin yang lantas dijuluki oleh Za dan teman-temannya sebagai si bajak laut, lantaran salah satu matanya diplester. Kedatangan si bajak laut ternyata membawa maksud tersendiri. Ia membawa kabar akan dibangunnya sebuah pelabuhan di kampung mereka, hal yang serta-merta ditentang oleh penduduk. Penduduk yang paling vokal menyuarakan keberatannya adalah Kak Kapten, sosok ketua yang dihormati oleh semua warga. Meski demikian, pembangunan pelabuhan terus berlanjut. Hal ini membuat Za dan teman-temannya yang menjuluki diri mereka sebagai geng si anak badai harus memutar akal untuk menggagalkan pembangunan pelabuhan. Novel ini menyuguhkan pengalaman baru bagi pembaca, khususnya mengenai kehidupan warga kampung terapung. Melalui novel ini, kita diajak untuk meniti jembatan kayu untuk menunaikan sholat masjid di surau, lantas bersekolah di bangunan yang berupa rumah panggung. Kita pada hari Minggu diajak untuk menemani Za mendayung perahu untuk menjual ikan cakalang di pasar terapung yang lokasinya selalu berpindah-pindah. Selain itu, novel ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya nilai kekeluargaan, persahabatan, dan kemasyarakatan. Pembaca dibuat mengerti bahwa ketiga nilai tadi sangat penting dan saling berkaitan. Nilai kekeluargaan dapat kita lihat tatkala Mama harus menyelesaikan pesanan 16 baju kurung sehingga ia lupa untuk menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Namun, Za dan adik-adiknya memahami hal tersebut. Bahkan, mereka berusaha untuk memasak nasi goreng sendiri, meskipun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Sementara, persahabatan yang manis dapat kita saksikan tatkala Awang nekat menyelam hingga ke dasar muara untuk mengambil ballpoint milik Mutia yang jatuh. Dan hanya itu, nilai kemasyarakat yang kental dapat kita lihat dari aksi masyarakat yang saling bahu-membahu merenovasi surau yang rusak. Novel ini juga memperkenalkan isu sosial secara sederhana kepada anak-anak. Salah satunya adalah realita banyaknya remaja yang putus sekolah, baik karena faktor ekonomi maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi mereka. Dalam novel ini, Malim menyuarakan pikiran yang mungkin sering berkelebat pada benak siswa pada zaman sekarang. Sekolah itu tidak ada gunanya, Za. Oi, aku tidak percaya mendengarnya. Kita tetap bisa mencari uang walau tidak sekolah. Kau perhatikan saja, Bang Kopri itu lulusan SMA. Jauh dia sekolah ke kabupaten, jadi apa dia sekarang? Buka warung kopi di dermaga. Bang Sabri, contoh lain. Buat apa Bang Sabri jauh-jauh kuliah kalau hanya untuk menjadi nelayan? Ikan-ikan tidak bertanya lulusan apa Bang Sabri sebelum masuk ke jaringnya. Tetapi sekolah bukan hanya tentang ijazah. Begitu penulis membalas pemikiran tersebut lewat dialog Za. Tidak hanya lewat kata-kata, Za berkali-kali meyakinkan Malim di balai seperti yang ayah ajarkan kepadanya saat makan malam keluarga. Hal menarik lainnya adalah besarnya kebanggaan warga kampung Manoa terhadap tradisi dan peninggalan leluhur mereka. Mereka menganggap adat istiadat mereka perlu dilestarikan. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap ibu-ibu yang sangat bersemangat untuk menjahit baju kurung dan berlatih rebana guna menyambut utusan gubernur. Sikap konservatif semakin terasa tatkala mereka menolak pembangunan pelabuhan sebab hal itu akan menggusur pemakaman leluhur mereka. Sebuah sikap yang jarang dilihat oleh masyarakat di perkotaan. Meski demikian, eksekusi akhir konflik terasa terburu-buru. Ada banyak subplot yang penulis masukkan sehingga pada pertengahan buku, pembaca masih menerka-nerka apa sebenarnya plot utama dari novel ini. Padahal beberapa subplot tidak berpengaruh pada plot utama, seperti ketika Za dan adik-adiknya memutari kampung untuk mengukur ukuran pakaian para ibu di kampung. Selain itu, beberapa dialog juga terasa kaku dan dewasa, mengingat dialog tersebut diucapkan oleh anak SD. Si Anak Badai merupakan bacaan yang cocok untuk anak-anak. Ada banyak pesan moral yang dapat diambil yang sekiranya bisa membantu membentuk anak menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sekian resensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.